Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya hari ini kita keluarga kecil tapi sangat lengkapnya bisa berkumpul di sini dalam rangka syukuran atas telah tercapainya masa kerja 40 tahun menjadi pegawai negeri di Kementerian Pertanian. Jadi ini momen yang sangat bahagia yang tidak akan kita bisa lupakan karena ini hanya akan terjadi satu kali dalam seumur hidup, sehingga berkat adanya udon makanya jadi nggak jadi keluar rumah kita. Jadi bersyukur udon karena kemarin mama bilang wajib keluar rumah bosan, tapi begitu ada udon oh nggak usah lah. Ternyata ide untuk mencari udon ini membuat acara kita jadi tetap terlaksana di sini. Idenya Riki, Nita, sama Tessa. Nah, semua. Jadi acara kita buat di sini. Dan Papa tadi malam sudah tidak tidur menyiapkan pidatonya mungkin lebih dari 3 jam ya, mudah-mudahan sabar ya, karena Papa baru kesempatan ini bisa bercerita bahwa banyak sekali rahasia hidup yang banyak gembiranya dan tidak juga lupa ada yang tidak gembiranya. Itu akan Bapak ceritakan mulai dari ya seingatnya aja. Utamanya memang mulai dari saat berangkat meninggalkan kampung. Ya, masih ingat tanggalnya itu 4 Desember 1995. Jadi makanya ini cerita ini belum pernah disampaikan siapa-siapa, mama juga nggak pernah tahu itu. Nah ini kesempatannya 40 tahun. Jadi yang pasti pertama-tama Bapak mengucapkan terima kasih nih kepada mama ini yang luar biasa, lebih lama di dapurnya daripada duduk sama Bapak. Asal Bapak datang tuh pasti masih di dapur. Bapak udah mau tidur masih di dapur, nggak tahu ngapain. Enggak, karena kan sekarang udah. Ya, jadi apapun nggak boleh dijawab orang lagi. Jaga Omi. Jadi artinya lebih fokus. Dengan adanya mama, Papa bisa sekarang mencapai umur hampir 63 tahun. Karena memang Papa udah sering katakan, mama itu memang jago masak, senang di dapur. Masakannya luar biasa. Luar biasa dan sangat betah di dapur. Itu yang harus dicontoh oleh 2 wanita yang ada di sini. Yang mama itu kok bisa betah di dapur dan masakannya enak. Nah, jadi Papa sudah dari tahun 86 ini berarti kan sekarang udah 34 tahun ya. 34 tahun bersama mama. Mudah-mudahan nanti dua-duanya juga mencapai lah. Karena Papa udah sering ngomong ke Tessa, kuncinya adalah salah satu pasti harus mengalah. Kuncinya itu. Karena nggak bisa kalau dua-duanya keras terus akhirnya malah bubar gitu. Jadi harus selalu mengalah walaupun tahu siapapun yang salah, kata kuncinya itu. Jadi 34 tahun kami sudah lewati dengan baik. Dan masih bisa ke 50 tahun. Nah, jadi Bapak ingin bercerita itu bagaimana Bapak itu hidup di rantau orang dan sekarang ya sekarang Papa telah mempunyai lengkap keluarga ini. Di antara keluarga Papa hanya baru Papa sendiri yang sudah bebas tugas, tidak perlu lagi biaya anak sekolah. Yang lain-lain itu masih berjuang, itu belum ada itu. Semua juga 2 anak telah nikah, kemudian memang cucu belum semuanya dapat. Nunggu sabar. Tapi artinya kita sudah di posisi yang bahagia, masih ada mertua yang bisa mau bersama di sini. Mudah-mudahan mertua Omi betah bersama kita. Kemudian ya cucu anak dan mantu mau datang ke sini, mudah-mudahan sadar untuk datang tanpa harus bawa udon ya. Tapi ya enggak apa-apa, kapanpun yang pasti kita silaturahmi itu perlu supaya katanya silaturahmi membuat panjang umur.
Oke, jadi Papa ini tanggal 21 Juli kemarin itu tepat 40 tahun menjadi pegawai. Jadi pertama kali dipanggil oleh namanya dulu P3T itu Pusat Penelitian dan Pengembangan Ternak, yang masih dilihat kartunya ada tulisan Cisairo-nya, ada yang tanya itu, oh kok ada Cisairo-nya. Karena waktu itu posisinya kerjasama proyek antara Australia, dan kemarin Ricky sudah komentar untuk bisa menjadi pegawai di P3T itu harus syaratnya diterima di universitas di Australia. Nah, itu syarat utama. Dan alhamdulillah Bapak akan diterima akhirnya jadi pegawai. Nah, sekarang Bapak mau cerita berangkat pertama kali dari Batu Sangkar itu. Iya, berangkat pertama kali karena kami bersyukur Papa, orang tua kami itu mempunyai prinsip anaknya harus menuntut ilmu di Pulau Jawa. Semua anak wajib berangkat, minimum maksimum ya kalau nggak. Setelah tamat SMA harus pergi berjuang sendiri. Hanya Tante Niar yang tidak berangkat karena dengan alasan apapun. Tante Niar yang tidak berangkat, yang lainnya kami semua berangkat. Ada yang tamat SMP, ada yang tamat SMA, ada yang tamat SD kalau nggak salah Pak Eri itu belum tamat. Bapak juga tadinya mau berangkat tamat SD, disuruh ke Bandung itu, tapi akhirnya tamat SMA. Jadi 8 orang kami berangkat semua. Yang dianggap bolak-balik ke Padang itu Pak Ul, sekolah di Jakarta, tapi ternyata STM Poncol yang di Senen itu berantam aja sampai perutnya itu ketusuk di sininya belah itu, perutnya belah itu, keluar ususnya, tawuran, sehingga dipindahkan lagi ke Padang, ke STM Padang. Pak Ul yang, nah ya dia hidupnya agak susah. Nah kalau Papa berangkat tahun 75 itu dengan Ulu Tante Yan, berdua kami naik bis. Nah, tujuan ke Jawa, dan pertama kali itu berangkat langsung menuju Cirebon, tempatnya Tante En bekerja. Langsung menuju Cirebon, tapi yang ingin Papa cerita juga, keberangkatan itu luar biasa perjuangannya. Papa kami tidak pernah memberikan kepercayaan kita untuk berangkat, kasih uang nggak gitu. Dititipnya uang kepada sopir bus untuk nanti sampai di Merak itu carikan lagi bis ke Cirebon. Jadi uangnya nggak dikasih kita nunggu aja sampai 1 hari lebih kali menunggu baru dapat karcis ke Cirebon itu. Uang nggak dikasih. Uang yang dibawa dipegang pun kami minim sekali lah. Sampai di Cirebon dibawa ke rumah Tante En itu diinapkan di asrama wanita. Kami masuk jendela itu, lewat jendela masuk di asrama, karena itu memang Tante En kan kerja sebagai perawat, asramanya perempuan, jadi kita gabung situ masuk. Setelah 2-3 hari, nah itu belum tahu sekolah di mana itu, belum, baru datang aja. Tante En udah kerja. Tante En sudah jadi perawat. Perawat. Ada perawat dia di Cirebon. Jadi perawat Pertamina. Alhamdulillah bisa bantu adik-adiknya. Itu nanti diceritain. Jadi pokoknya disuruh ke Cirebon dengan cara tadi itu, bis dibelikan, kami tinggal naik-naik aja sampai Cirebon. Setelah itu baru mikirin mau tes di mana. Waktu itu mendaftar di Unpad dan di ITB. Wah keren. Unpad kedokteran Diterima Papa dulu? enggak diterima, Enggak di ITB-nya? enggak ada. Unpad ambil kedokteran 2 kali tesnya, kedokteran umum sama kedokteran gigi. Kemudian ITB lupa lagi ngambil apa waktu itu, pokoknya nggak ada yang lulus. Tapi juga karena begini, ITB mempunyai program baru tanpa tes, sehingga waktu SMA ya PMDK namanya dulu pertama kali itu tanpa tes. Waktu kelas 2 SMA disuruh mengisi kalau bersedia gitu kan, tapi nggak ada kabar-kabarnya. Pas sedang lagi di Bandung itulah di koran keluar di Kompas
bahwa diterima di IPB. Ada nama apa di Kompas ini orangnya nggak ketemu ya. Ada Ada nama hanya berdua kami dari SMA Batu Sanggar yang diterima. Satu lagi Ibu Tresnawati. Nah begitu dapat terima itu sehingga nggak mikirin lagi Unpad sama ITB-nya itu nggak lulus atau nggak dipikirin, tapi memang akhirnya nggak lulus ya. Langsung berangkat ke Bogor dari Cirebon bersama Pak Ul. Tentunya sudah kembali ke Bandung lah, nggak perlu cerita itu. Jadi ya ini diputar-putar terserah ya. Nah berangkat ke Bogor, tinggal di rumah Tante Nina. Tinggal di sana dulu, kemudian mendaftar. Itu ingat sekali mulai kuliahnya itu 16 Januari tahun 1976. Namanya matrikulasi. Kuliah kan mulainya September, tapi kita udah mulai matrikulasi 3 pelajaran kalau nggak salah itu, statistik, kimia sama fisika kalau nggak salah. Nah jadi 16 Januari 75. Kemudian ya karena tadi itu kalau mau cerita sebelum SMA, Papa itu memang artinya belajarnya sangat rajin. Mulai dari SMP itu setiap penerima rapor pasti Bapak naik ke atas jadi juara. Pasti dapat hadiah buku sama pensil. Jadi selalu dapat itu sampai SMA. Jadi makanya waktu didaftarkan ke IPB itu diterima. Kami berdua juara dua-duanya tuh. Sama kawan Bapak. Nggak gantian dan lagi ceritanya. Jadi kami berdua diterima karena sampai di IPB juga tinggal di rumah Tante Nina itu sekitar 1 bulan. Karena tiap hari dia tanya, kemarin kita udah dapat kos belum itu terus. Itu ya, yang lebaran terakhir itu ya. Habis Tante Nina. Habis Adit lamaran itu ya. Itu bukan sih? Bukan, bukan. Panda kan Tante Nina itu. Dan Devina Panda. Iya, yang kemarin habis lamaran kita ke situ kan? Bukan. Mungkin juga lupa ya. Dia lah karena saudara Papa kan, saudara Mamanya itu. Yang di- mamanya Tante Panda. Jadi tinggal bersama Panda, masih kecil-kecil. Panda masih bayi-bayi semua. Andung Nina itu. Bertiga dia perempuan semua itu. Papa kalau lagi belajar di teke-tekenya itu diganggu-ganggu lah. Sama Tapi untung 1 bulan sesudah itu dapat tempat kos, pindah. Nah jurusan juga belum tahu. Semester masuk ke semester 3 baru ada tawaran, ada beasiswa untuk masuk Fakultas Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. Nah, Bapak ambil peternakan aja lah. Jadi jurusan itu juga diambil karena ada beasiswanya aja, nggak penting itu. Papa teknik. Ya, jadi ambil itu. Jadi mulai semester 3 Pertanian, Papa. dapat beasiswa 15.000 sebulan. Itu luar biasa banyak. Kos-kosan Orang tua kan nggak mampu. 300.000 sebulan, cuman kita udah dapat uang 15.000. Di Rapel itu dapatnya. Tapi mungkin kalau perlu tahu, selama sampai sebelum mau dapat beasiswa itu Tante En lah membiayakan, dari kampung nggak ada. Walaupun Papa itu orang uang banyak, camat dari tahun 60 sekian ya, tapi orangnya sangat jujur, tidak mau korupsi sama sekali. Dapat uang honor rapat apapun dikasihnya ke OB-OB semua bagi. Gitulah ceritanya. Ada mobil kan camat, Untuk anak nggak ada jadinya. ada mobil camat nggak boleh pakai, ada motor kantor nggak boleh pakai, ada koran saja tidak boleh Kalau jujur. dijual kayak gitulah. Jadi akhirnya ya kami hidup, tapi nggak perlu itu dipikirin. Tapi Tante En lah yang membayarin kami waktu itu 3 orang dengan Nian sama Pak Chan. Kami rata-rata dapat. Tapi Papa cuma sampai semester 3 aja. Setelah itu sudah beasiswa aja. Malahan menerima rapel beasiswa pertama Papa kirim pulang. Untuk dia apapun. Pokoknya kirim pulang dapat. Jadi artinya beasiswa dapat sampai selesai kuliah. Dan untung lagi di semester pas dapat beasiswa dapat juga tinggal di asrama yang murah dia. Jadi berkat kita itu kegigihan lah, belajar selalu lebih penting gitu. Cuman kalau yang bikin sedih, Papa itu termasuk mulai dari SD sampai kuliah selesai orang termuda di kelas. Karena waktu umur kan lahir di November,
kuliah waktu itu mulai di awal tahun, jadi umur 6 belum umur 7 sudah kuliah, udah SD. Sampai di IPB pun kawan-kawan rata-rata lahir 55, 56, 57, papa lahir 57. Jadi dimanapun kelas berada, sehingga biar mama tahu nggak jadi ada yang mau pacarin, karena anak muda ini pacar tua semua, jadi kalau mau cari yang di bawah kelas. Anak muda, kita paling muda, termasuk sampai di sini nih di kantor, di komplek ini papa termuda peneliti di sini. Yang lain sekarang udah pensiun, papa tinggal belum. Jadi termuda ini. Jadi Mama juga termuda di komplek ini. komplek termuda juga. Karena termasuk cepat kan nikahnya dulu. Papa Ya. udah cepet-cepet mau harus langsung. Ya, nanti laki-laki ini menurut. Jadi berarti yang penting juga gini, papa itu bisa menyelesaikan, karena itu namanya program 4 tahun. Masuk 16 Januari, di uji terakhir itu 16 Januari 76, ujian terakhir itu pas dengan tanggal lahirnya Ricky, 29 Maret tahun 80. Jadi kalau dihitung bulannya papa itu pas sekali 4 tahunnya. Hanya 8 orang dari teman papa, 25 orang fakultas peternakan itu yang lulus tepat waktu, yang lainnya berarti 20 berapa itu? 25 kurang 8, 17 lagi itu di wisudanya September. Jadi bapak 8 aja, jadi bayangkan bapak cuma belajar kerjanya. Nggak pacaran pun nggak bisa, karena kemudian tepat waktu. Nah, setelah itu begitu lulus dari PB, Maret 80 tadi, itu dapat dulu proyek menjadi enumerator namanya, ngumpulin data, sampai akhirnya dipanggil di sini. Karena kenalnya Balikna ini karena sering studi literatur, ngambil pustaka ke sini, terbaca pengumuman kalau mau diterima jadi pegawai negeri di sini, akan disekolahkan, gitu bahasa pengumumannya. Wah, bagus juga, kita pengen sekolah kan, yang penting. Nggak ngerti juga bahwa Balai Penelitian Ternak ini kalau kerja di situ menjadi peneliti, nggak ada kalimatnya, nggak ngerti itu jadi peneliti. Bayar. Daftar di situ bulan-bulan Juni lah atau sebelumnya, dipanggil untuk wawancara sebenarnya, tapi langsung kerja. Kalau yang mewawancara itu orang bule, bayangkanlah bahasa Inggris tidak pernah bagus sekali, belum pernah kursus, tapi pas cerita, dan waktu itu memang IP 298, jadi tipis dengan 3, jadi IP lumayan bagus lah. Nah, pas diwawancara oleh bule itu langsung dia setuju, karena dikomboin lah, ngobrol aja lah, apa aja dia ngerti aja, langsung masuk kerja hari itu. Kemudian siap untuk berangkat ke Australia. Jadi kita dites, pertama psikotes, kedua bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu pilihannya ada. Kalau dianggap lulus seperti Pak Amlius itu 0 bulan kursusnya, berarti langsung berangkat. Yang kedua 3 bulan, yang ketiga 6 bulan, yang keempat 9 bulan, yang terakhir 12 bulan. Nah, Bapak Inggrisnya jelek, Bapak terpilih yang 9 bulan. Tapi nggak apa-apa kan, karena saya udah terima 9 bulan itu, tapi kita dikasih beasiswa untuk tinggal di Jakarta, tidak perlu kerja, dapat lagi uang saku untuk tinggal di Jakarta. Kos papa dulu kan kursusnya itu di samping BEJ sekarang ya Pak. Ada di sekitar itu, sekarang udah nggak ada kali, Wijoyo Center namanya. Nah, papa tinggal di belakangnya, kos-kosan, jadi nggak usah ngantor. 9 bulan kursus, kemudian setelah selesai kursus, lulus, dihubungkan lagi ke universitas yang udah nerima kita. Ternyata pembimbing yang tadi udah nerima kita itu pindah ke universitas lain. Tadinya ilmunya domba, hanya untuk S2 kan. Karena pindah sambil menunggu
ngusulin lagi untuk bisa kursus bahasa Inggris. Karena nunggu kan ngapain? Dites lagi, dapat papa 3 bulan. Berarti kursus total 12 bulan kan jadinya akhirnya. Kursus lagi. Jadi berarti dari tahun 80 sampai 81 itu kursus aja kerjaan. Nah, baru 81 pertengahan kali diterima, tetapi ditawarkan begini, jika tetap mau berangkat komoditasnya ganti katanya, kerbau. Tapi kalau mau dikasih beasiswa langsung 60 bulan untuk 5 tahun dengan catatan S2 selesai dulu baru boleh S3. Jadi 5 tahun dapat langsung. Asal mau kerbau. Karena di situ ada proyek tenak kerja itu, DAP itu. Ya, Bapak kan dari awal berangkat dari Batu Sangkar itu nggak pernah ada tujuan yang jelas, yang penting ngalir aja. Ya setuju aja. Karena banyak orang yang teman-teman lain memilih kalau saya nggak ini saya nggak pernah mau, gitulah bahasanya. Nah, bayangkan dari seluruh peneliti BPTP itu, BPT ini hanya 3 orang kami yang dapat beasiswa 5 tahun. Terus sama personality. Yang lain itu rata-rata S2 pulang lagi dulu baru balik lagi. Kalau ini yang boleh langsung itu hanya 3 kami. Selamat yang Cina itu ya? Ya, Cina. Kalau main sebelah ini kan? Ilmunya di sana. Pokoknya dia nak nikah itu. Jadi boleh menyimpulkan lagi lah apa itu bagaimana belajarnya, sehingga hanya 3 orang kami yang dapat 5 tahun langsung tanpa kembali lagi. Ya, dan Bapak juga berniat S2 kalau belum selesai nggak mau nikah dulu. Walaupun pacar yang nangis sebelum Bapak berangkat banyak, minta nikah lagi ya kan, nggak mau. Pokoknya nggak mau nih, jadi S2 selesai dulu baru nikah. Karena banyak juga yang berangkat sekolah udah nikah, setelah itu istrinya nyusul gagal, kan sedih. Ada. Oh, banyak ya gitu? Banyak. Karena rata-rata keluarga mengganggu jam kuliah, jam belajar. Mama kalau nggak Bapak usir pulang, disertasi nggak selesai. Jadi beasiswa berakhir di bulan April. Ya dikirim duluan lah. April Omi sama Ovi udah kangen sama Ricky. April beasiswa selesai, Mama Maret atau Januari pulang. Januari kan. Nah, disuruh duluan, kalau nggak fokus untuk ke belanja ke pasar. Pak, Februari. Belanja ke pasar kalau nggak ditemanin mana Mama, wah nggak usah cerita tentang itu, nanti aja. Tapi Mama naik mobil. Iya, Mama belum baru mau lagi. kuliah. Nanti aja Belum dulu. nyampe cerita. Iya, jangan sampai dulu. Jadi Belum lulus. belum lulus. 5 tahun kan baru. Ya, jadi 5 tahun baru lulus. Jadi berarti kursus, kemudian 83 Januari itu tanggalnya sama lagi, 16 Januari tahun 83 itu Bapak berangkat. Nah, di dalam proses mau berangkat itulah rumah yang di Kedung Badak itu diperoleh sehingga Opa bisa pindah. Jadi dari Itu hasil 3 tahun. Ya, 80 kan keterima, Iya. 3 tahun itu itu. rumah yang kata dia. Tadi lama itu. juga, baru Bapak berangkat ke itu. Australia. Jadi Iya, Bapak sama- karena bahasa Inggris dulu Bapak kan. Orang tua. 12 tahun. Sangat berbakti. Iya kan, 12 bulan. Iya 12 bulan itu mulainya nggak tanggal 80, nggak mulai Juli begitu. Cari-cari yang itu dulu. Iya, pokoknya Mampu prosesnya cari. kursus berakhir itu di 82 tengahan lah. Jadi setelah dapat itu karena gini, di Australia itu semester mulai Februari. Jadi walaupun itu sudah selesai, berangkatnya harus Januari. Iya. Karena sebulan pertama dikursuskan lagi di Sydney, kita kursusnya tujuan untuk orientasi negara dikumpulin semua di situ sebulan. Baru masuk di Australia Februari langsung kuliah. Nah, cerita sebelum berangkat dulu aja lah. Sebelum berangkat kan lagi ngurus-ngurusin rumah pindah itu, Opa udah mulai kesini. Terus sering Papa bawa main ke kantor. Kemudian pernah sekali karena pas Papa yang bayar rumah ya? ya nanti pas baru mau diceritain. Jadi proses-prosesnya itu sudah selesai. 2 tahun kerja udah bisa beli rumah. Ya, Papa jadi dulu hemat. prosesnya begini Ki. Prosesnya
sebelum berangkat itu papa sudah ngurusin rumah itu, tetapi uang untuk DP-nya rumah itu uang pensi taspennya opa, bukan uang papa. Oh, bapaknya juga tahu. Uang taspen nilainya 500 ribuan itu sebagai uang muka. Udah pensiun. Opa udah pensiun. Cuman sekali lagi opa itu nggak pernah percaya sama kami. Uang itu dikira serahkannya titip ke Om Wan Angkuan. Dipakai dulu bisnis minyak. Pas uang harus dibayar, papa tengah malam harus pergi minta ke sana. Nggak ada uang ya, berkali-kali ke sana dulu. Ini sama Oman. Diambil semua uang. Ini Karena lupa ada percaya sama anak. nggak percaya sama anak. Percayanya sama keponakan. Ponakan. Jadi ya lama lah urusannya, baru nanti dapat. Kemudian opa pun pertama kali nggak mau lama juga membujuknya, dia bilang biar Oma aja lah yang pindah ke Bogor, opa tetap aja di kampung mengurusin ponakan katanya. Ya terserah, tapi Kalau kita nggak kena apa-apa nggak bakalan kita bisa. angkat lah semua. Pindah ke Nah, Bogor mama papa. nah Papa Oma. hitungannya semua waktu itu papa masih nerima 62,5 itu sebulan. Semua honor papa kan waktu itu belum jadi CPNS itu. Belum terima lah, baru 80% lah. Itu dipegang opa termasuk tunjangan beras untuk cicilan rumah. Jadi selama papa di Australia uang papa itu cicil itu semua. Tapi dibangun-bangun banyak bantuan siapapun. Tapi cicilan aja yang papa, karena inilah trik yang kita harus syukuri. Papa itu mendatangi Pak Jarod Sukresno yang jadi KPU sekarang ada di rumah ini nomor 3. Rumahnya di atas. Udah buta, nggak bisa lagi lihat Paling atas. karena umurnya sudah Pak Jarod, ya, 89 atau 87 atau Sumeromi 84. sekitar itulah. Di Bapak cerita dan dia terharu cerita terharu, sehingga syarat untuk bisa memperoleh rumah itu penghasilan harus 3 kali gaji, artinya 3 kali cicilan. Jadi berarti kalau cicilannya waktu itu 45.000, minimum kita harus penghasilannya di atas 120. Padahal baru minimum 62 sekian itu kan. Pak Jarod lah baik sekali, dia buat surat pernyataan bahwa penghasilan kita cukup. Tanpa itu nggak bisa. Buat rumah yang di sana. Hah? Ajaran itu KTU Oh iya BPT. dikeluarin surat pernyataan untuk pengembang. Buat rumah ini apa Rumah yang sana. Oh, rumah yang Karena rumah sana. Belum badak. Rumah kedua Madak itu kan atas nama Papa. Kalau nggak mana bisa, siapa yang Iya, nyicil? Kan Bapak kan kerja. Ya, Ini jadi hasil- syaratnya itu, dan itu hasil kerja itu. rumah BTN pertama di Bogor. Nah, dan itu Papa kesini itu pertama masih tanah aja, nggak ada apa-apa. Jadi ngambil rumah RSS gitu. Ya itu kita ambil rumah tipe 45 namanya, luasnya 45. Tapi sekarang dibesarin, beli tanah sisa dan sebagainya, itu 2 lebar. Aslinya 45 lah, 45 itu berarti 5 kali 9. 5 sini Ini 9. kecil itu, Iya. Des. Jadi kita dapat tambahan di belakang 6 meter, Ada dapat tanah sampingan kosong, 1 belakang meter. beli. Jadi cukup luas. Jadi dulu pacar banyak peran di sana. Oh banyak. Hampir seluruh keluarga Opa juga, Kerjanya perusahaan asing. keluarga Opa juga bantuin semua Gajinya banyak. besar. Jadi dibantu sama Pak Chan itu paling banyak Pak Chan. Nah, nanti ceritanya. Ini lebih dari 3 jam ya. Nah yang cerita lucu lagi pertama tadi gini, pas satu hari Opa main ke kantor Papa, pulangnya ikut sama ekspatriat yang orang bule yang punya mobil, kan kita sering numpang. Terus Opa duduk di samping Papa, ekspert itu di depan, terus Papa kan sering ngobrol. Terus udah turun Papa tanya, oh bisa ya bahasa Inggris ya? Gitu, padahal udah lulus masih nggak yakin. Bisa bahasa Inggris. Kemudian cerita lucu lainnya, pas kita ngambil visa, Opa nemenin juga ke kedutaan Australia, Jakarta di Kuningan ya. Pas dipanggil namanya Mr. Bakri, Papa maju, Opa maju, terus sampai di loket, Mr. Bakri, gue nggak percaya kok, tua Bapak mau pergi kuliah ini kan? Oh, anak saya ya. Ini namain. Nama belakangnya. Nama belakang. Memang iya, Bakar Bakri. Kan Bakar Itu Bakri cerita nama lucu. belakang. Oke, sampai akhir berangkat, tapi mungkin perlu tahu sedikit karena memang Opa itu uangnya
memang pas-pasan karena orang liur. Satu-satunya papa berangkat naik pesawat itu nggak ada dolar sedikit pun di tangan. Baru menerima beasiswa di sana. Tapi untung papa berani aja mau Unju yang kenal ya, yang udah meninggal. Istrinya Tante Ellen itu, papa bilang nggak tahu nih bisa nggak dikasihnya. Omnya papa. Kasihnya dolar berapa, mungkin nggak sampai 10 dolar lah. Ya, tidak sampai lah, pokoknya asal aja ada lah pegangan. Jadi maksudnya itulah bedanya. Opa nggak mikir, pokoknya dia nggak tahu ada uang. Tapi papa memang cerita kita dapat sesuai. Anaknya aja mandiri semua. Gak usah kita pikirin, kita mandiri Anaknya saja mandiri berangkat. Ya sudah nggak apa-apa. Cuman itu sedihnya aja sampai di sana Australia ya kita hidup dengan prihatin aja, nggak ada uang saku. Jadi pas begitu sampai di sana emang dapat kita uang saku untuk kursus. Setelah itu baru dapat. Hebatnya Australia itu memberikan beasiswa itu 2 minggu sekali, tanggalnya hari Kamis. Setiap hari Kamis 2 minggu sekali kita dapat isi di buku tabungan. Walaupun saya tunjangan ininya ya buat Ya, student. jadi dia nggak ngitung bulan, dia ngitung minggu. Jadi berarti pas 52 minggu kita dapat. Kalau bulan kan cuma 40 apa itu? 50 minggu ya kalau nggak salah. Kalau yang 12 bulan itu 50 minggu sebenarnya. Jadi negara kita tuh salah. Makanya gaji ke-13 itu adalah itu. Nah, jadi Bapak berjuanglah di sana sendiri dengan ya bayangkanlah sekolah di luar negeri gimana ya. Nah, Jadi papa sampai ini banyak selesai sukanya, dukanya. Banyak dukanya. sampai akhirnya nggak kawin, yang penting Dukanya tuh. perjuangan lulus segala dimudahkan, sehingga Bapak kembali ke sini tahun 88 bulan April. 88. Iya dong. Belum selesai udah pulang dulu. Enggak, selesainya enggak kan 88 kan selesai, S3, Papa. 86 itu Oh, jadi S2. Papa S2 ngambil S3 2 tahun. S2 86 selesai. Kemudian S2 S2 3 tahun, S3 cuma 2 tahun. S3 2 tahun. Jadi papa udah ambil S2, nikah sama mama. Ya. Langsung mama S2 selesai ujian. Habis selesai ujian nikah. Pulang. Ya, pulang dapat kalau sebelum menikah, bagi mahasiswa yang belum punya istri, setiap 2 tahun dapat gratis tiket pulang. 83 kuliah S1 sampai 886. S1 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 kan 80 selesai. S1 S2 S2 83 sampai 86. Itu Bapak bisa pulang 2 kali. Ya? Habis lulus S2 Enggak, Bapak dapat pokoknya setiap 2 tahun berarti 85 Bapak udah bisa pulang. Oh, bisa pulang Mau nikah sama mama Ya, dulu. 2 tahun sekali boleh pulang. Boleh lagi lebih cepat dari 2 tahun jika alasan nikah. Jadi makanya Bapak pulang tahun 86 itu udah hampir 2 tahun lagi lah. Jadi harusnya Bapak boleh pulang tuh 85 sampai 87 gratis. Tapi karena mau nikah bisa pulang 86. Jadi ceritanya waktu itu Wisudanya belum, tapi ujian udah selesai. Di mama bisa ikut dari wisuda. Sudah. Mama foto terakhir yang Bapak taruh itu sengaja ditaruh itu tuh mama wisuda itu. jadi papa tuh mama itu harus ikut. Itu pas wisuda. Pas wisuda itu. Itu udah kawin. Udah Udah tahu ya. nikah. Nah, tapi belum hamil. Belum. Baru 2 bulan tuh dia porsel mama. Papa kan April langsung kalau nggak salah wisuda. kan, kalau hamil tambah berapa 9 bulan dari bulan Maret bulan. Mama kan setelah 3 bulan nikah baru mama Belum nikah. ambil Ricky. 3 bulan kosong. Jadi keuntungannya tiket istri dibayar sendiri, beasiswa untuk anak dan istri di sana dapat. Melahirkan juga nggak bayar. Enak Dari- melahirkan di dari sana kalau beasiswa sudah kita. nanti kalau kita ikut mas Tesa. Beasiswanya bagus, Nggak bayar nanti melahirkan. Bagus, ya, luar biasa banyaknya, 10 kali lipat daripada penghasilan di sini, uangnya di sana. Beasiswanya gitu. Gede, lumayan, tapi begitu pulang ke sini terasa sekali menerimanya 1/10-nya. Sehingga mama ini lebih dari 3 kali lari membawa Ricky, lari membawa Ricky ke Jakarta. Untung ada beberapa kali Jadi kan pas gitu. mau berangkat itu datang mobil Bukan sama kayak mobil. hari. Mau kemana? Mama tuh sedih banget soalnya kan Karena nerima 100 ribuan waktu itu.
Nerima 100 ribuan, di sana nerima 400 ribuan Mama lebih. nggak kerja kan. Kalau mama kerja Gitu sih ya? masih bisa mama Biasanya lagi daripada gaji. Ya, Mama ya, sedih gaji gitu kan. kecil. Sedangkan susu Gaji kan semenjak mereka Habibie kuat baru naik. susunya. Presiden Habibie, kalau enggak biasanya nerima 100 aja. Sehingga papa masih Mama ingat banyak- itu, banyak sedih papa loh. mau berangkat dengan mobil yang dibeliin Opi yang beli mobil pertama. Papa mau berangkat, mama protes nggak ada uang, terus papa lemparin ini dompet ada uangnya. Terus beberapa kali Enggak, mau soalnya lari gini. aja karena nggak ada uang. Enggak sedih gitu, sedihnya gini. Tapi Riki itu sama Rika udah tinggal di sini susunya ya. kuat. Nah, nanti dulu nggak usah lah. Cerita rumah ini Belum. Iya. Nah, yang Gaji pasti papa kan kecil banget. yang penting itu dulu pulang dari Australia. Bapak tahun 88 dan mama sudah tinggal di Tinar kan, Niki pulang duluan. Ulang tahun Niki di sana di Jakarta. Bapak nggak ikut tahun. Papa belum selesai, papa lagi Umur 1 skrip. tahun itu Tesis, buat Iki tesis. sudah ulang tahun, Bapak belum pulang. Ulang tahunnya kan Maret, Iki Februari pulang. 11 ya? Bulan 11 bulan Februari. Kemudian Papa baru sampai rumah April kan. Biasa habisnya 16 April juga lah kira-kira. Nah, biasa Iki udah ulang tahun itu. Dan nanti nggak tahu bulan berapa kita potong kambing kita. Nah, itu di sini Iya. di Umur setahun. rumah Kedung Badak. Iki baru setahun kita kekah. Tapi mama masih di Jakarta ya. Terus kita Mama masih di sama Omi, mama 6 bulan sama Omi waktu itu Ya. ini ya. Ini sudah S3 nggak ada yang datang. kemana? Sudah S3 Oh nggak datang. sendirian aja. Karena gini di Australia itu Oh nggak nggak sudah. nggak ikut. Nggak ikut. Nggak ikut. Karena hitungannya gini. Beasiswa habis di April, tes disertasi sudah diserahkan, nggak, kita sudah seminar hasil pulang. Karena nanti baru ada berita kita lulus atau tidaknya. Jadi ijazah itu tertanggal April 89 ijazah tertanggalnya. Karena ada proses penilaian disertasi oleh 2 dosen dalam, 2 dosen luar. Nanti mereka kasih hasilnya ke kita, perbaiki, baru nanti diproses lulus. Terserah mau balik wisuda biar sendiri. Ngapain wisuda kan nggak penting. Sendiri. Bayar sendiri, tambah lagi ya yang tiket aja udah mahal. Kemudian baju-baju tugas segala macam harus beli. Ya administrasi udah selesai pas pulang. Pas pulang susah. Harus bikin jilid skrip kan zaman sekarang kan jilid skrip. Oh, nah dibantu oleh sekretariat di sana. Dibantu semua oleh pembimbingnya bagus. Dia yang kita bolak-balik perbaikan, nanti dijilid segala mereka yang atur. Hebat di sana. Jadi kita udah tinggal terima ijazah aja, nggak harus kembali ke sana. Tapi ada di jadwal secara regional ada wisuda di Singapura, silakan boleh ikut juga kalau mau. Ada kapanpun mau wisuda boleh, tapi kita makanya ngabisin duit. Wisuda itu pentingnya apa? Ya, Hanya S2 Tapi aja S2 yang kan sudah. di sana. S2 Ada apa lagi mama sana. pas datang kan langsung mama kan lagi dampingi masih papa S3 kan. lagi. Jadi sebelum menikah itu Bapak ingat sekali Ya, mama sama papa banyak ya sudah. dukanya waktu Kita tinggal di mana Bapak juga udah lupa. Pokoknya kita pernah rumah di sana. cuma 80 Kemudian- ribu gaji mana cukup mana Riki Lita Kita dulu tenang aja semua 100 ribu lah. Sedangkan Setelah mama nggak itu kerja. dapat Iya, Bapak. mukjizat yang punya rumah ini orang Padang yang udah selesai sekolah tapi dapat panggilan oleh pembimbingnya untuk ikut proyeknya suruh balik ke sana. Dia keluar dari kantor, nah Pak Tamrin Janegulano sebelah kasih tahu ke Bapak karena kami dekat kamarnya. Bapak itu Pak Idris dia mau balik ke Australia, coba aja pinjam rumahnya gitu. Bapak datang ke dia, "Tuh, gimana Pak, kalau Bapak rumahnya saya pinjam aja dulu." Karena ini rumah ini juga sebelum perusahaan Bapak itu kuliah pernah diisi oleh Pak Bios, pernah diisi oleh orang lain lah. Ini rumah. Nah, kalau belum dia jawab itu nanti aja saya nanti ya kalau saya udah berangkat aja. Pas dia udah berangkat, dia kabarin lagi, silakan kalau mau pinjam ambil kuncinya di Rempoa sana, di rumahnya dia di Ciputat sana, Ciputat Rempoa ya. Ruangannya Luar biasa Pak, malam-malam ambil ke sana. Tanah kusir sana ngambil kunci. Setelah itu baru kita pindah sini kan.
rumah asli masih belum Jadi dirubah. pas mama udah pindah ke sini, nggak taunya mama hamil Lita. Makanya Lita Pindah membawa sini, rezekinya banget nih untuk Bapak ingat sekali untuk peralatan dapur tuh kita dibantu oleh opa, dibelikan kompor ya, dibelikan gantungan baju, ya siapa lah pokoknya banyak bantuan lah. Pacar kan dulu kan Opi apalagi lah. Opi banyak. Nah, dulu Tinggal Opi sini. sama Opi itu sangat menolong mama sama papa. Jadi Karena itu ya papa mukjizat. dulu gaji kecil. Mukjizat juga tadi pertama Pak Jarod membantu dengan baik karena terus terang aja papa itu kalau relasi dengan pimpinan dan teman-teman itu sangat baik. Jadi papa didukung sekali. Nah waktu sudah pindah ke sini Pak Beni Gunawan jadi kepala, dia juga baik sama papa. Papa juga baik sama dia. Papa minta dia menolong ngurusin suratnya ke kampus supaya pindah nama ke kita. Jadi akhirnya ya baru dengan proses begitu akhirnya kita dapat nama. Dan bayangkan saja banyak yang lebih senior dari papa, rumahnya kecil-kecil itu yang di depan masuk. Tapi orang sini emang di Australia dia. Iya, Semua Australia, semua. enggak ada Amerika juga. Ada Pak di Inggris. Yono Amerika, Enggak yang dulu punya rumah ini. Australia juga. Iya, Australia. Karena Sekarang dia di mana? Sekarang dia? tahu Sekarang Australia. di Australia. menetap dia. Ada Menetap. kakaknya di sana jadi permanen dia di sana. Jadi 12 rumah ini 1 sampai 12 di situ. Mas Sofian gitu. Ukuran besar untuk orang paling senior. Papa nggak kebagian sebenarnya, Pak tapi Beni. karena pindah nama itu senior lebih banyak yang di bawah. Ada Pak Petrus di bawah, Yono, Ardi. Iya. Kita bersyukur dapat rumah ini Makanya ini rezeki Lita dulu. ukurannya Pas mama 320 Lita, meter. Papa langsung dapat rumah ini. Itu pasti mujizat, artinya balasan yang diberikan oleh Tuhan ke kita Dan atas berkat doa Omi juga ya atas, nih. Ini berkat doa Mami ya. apa namanya Mami perjuangan. Omi nih yang selalu nolongin mama. Jadi belum bawa katakan tadi bagaimana kita tidak bersyukur. Papa tadinya tinggal di gunung sana di Batu Sangkar, kan udah pernah ke belum ya udah. Udah. Kan udah lihat rumah papa yang lama kayak apa. Terus sekarang dengan bantuan dan usaha kita dapat rumah di sini seperti ini, dapat anak dan cucu semua, mantu, hidup bahagianya luar biasa. Jadi Banyak kawan papa yang sekantor nggak dapat rumah, banyak. Papa dapat. Mama sama papa Bayangkan banyak Itu dukanya kan deh. minta ya sama suruh tempatin kan, suruh tinggalin. Terus akhirnya suruh beli, bayarin. Bayar enggak ya? Iya, setelah rumah itu pindah nama, ikut aturannya ya, aturan Ini Aturan jatah gitu ya. aturan jatah. Jatahnya dipindahin gitu. Ya nama diganti nama, sehingga aturannya harus dicicil. Rumah ini dinilai 11 juta yang kita beli teman, dengan mencicil 45.000 sebulan. selama 15 tahun. 15 tahun, jadi papa setiap tahun bayar Iya, lebih, jadi 30.000 cepat selesai. sebulan, Sekarang 30.000 mah 11 juta nggak ada apa-apa. Ya, Ada burung. 11 juta. Motor itu. Kemudian tahun 95 berarti 88 sampai 95 kita di sini. Papa dapat tugas ke Lampung. Karena di antara pegawai yang ada yang dianggap mampu menjadi kepala kantor itu cuma papa. Bayangkan juga itu. 95 kita pindah ke sana. Jadi dengan segala perjuangan, karena memang papa prinsipnya gini, kita wajib masuk kantor tiap hari tepat waktu dan pulangnya boleh lewat, jangan terlambat. Dan rajinnya luar biasa lah itu luar biasa. Jadi kita akhirnya dilihat oleh orang putih waktu itu, ini ada kantor mau dibangun di Lampung, siapa nih yang cocok kan? Termasuk Bu Sufi yang milih bapak itu. Tapi timnya juga, akhirnya papa terpilih ke Lampung. Nah belum diomongin lagi, papa itu berarti tahun 88 itu sudah dianggap selesai kuliahnya. Berarti kalau mau diomongin S3 nya itu tahun umur 31 sudah di tangan. Belum 31, 30 lah. Karena 31 nya baru November. Ini di bulan April sudah selesai. Kemudian di tahun 95 berarti umur berapa itu coba? 38. 8. Sudah menjadi kepala kantor. Belum ada yang semudah itu. Mama ibu kepala kantor yang sangat muda juga. Banget. Di antara pejabat yang ada itu papa paling muda, dan di antara ibu-ibu kakaknya mama termuda. 31.
Papa 30 sudah, Terkenal. Mama 31 baru. Pak Hatta dengan ibunya muda dua-duanya. Jadi muda sekali Muda Papa. banget katanya gitu. Kemudian Papa juga Papa mendapatkan pangkat tertinggi sampai mentok itu di 2008. Di umur 51. Mungkin naik kelas 4, kita masuk SD. Umur 51 Papa sudah selesai semua urusannya karena setiap 2 tahun Papa nggak pangan. Karena Papa kerjanya kan mentok jabatan. 2008. Udah. Oh, Papa dulu dimutasikan 51. ke Aceh. Apa ya? Pertama disuruh di Aceh. Aceh, terus Kalimantan. Mama nggak mau. Jadi Kasihan Omi nanti kan jauh dari mama. tapi dari segi tahun selalu Papa mendahului orang lain. 2008 tuh umur 51 Papa udah tinggi banget, udah di atas. Nah dapat mukjizat lagi dari Tuhan lagi karena kita memang selalu bersyukur dan bekerja keras. Yang bisa memberi 19 Agustus 2019 keluar aturan bahwa yang pangkatnya ahli utama pensiunnya umur 70. Bayangkan banyak teman Papa itu nggak nyampe. Sehingga boleh dihitung yang bisa peneliti mempunyai masa kerja 40 ini minim sekali jumlahnya. Dan mudah-mudahan bisa 7 tahun lagi. Punya masa kerja 47 boleh ditanyakan. Karena begini hitungannya. Bapak tuh lulus dari sarjana S1, umur juga sangat mudanya. Lulus tadi Maret tahun 80. Berarti umur belum 23 itu. 22 sekian. Sudah lulus dan juga 22 sekian bulan Juli, belum juga 23 itu sudah kerja. Sangat muda ya, sehingga masih kerja 40, sangat muda. Jadi segala muda ini nikmat mana lagi yang akan kita dustakan ya? Babi ai ala irobika babi ai ala irobikuma tukaziban. Gak ada yang kita bisa dustakan lagi karena detik ini Papa boleh dikatakan tugas keluarga sudah terlaksana dengan baik, tugas kantor saja diselesaikan dan itu pun Papa udah di kelas pembina saja, nggak harus lagi ke kandang meriksa ayam gitu, nggak gitu lagi. Jadi sekarang juga ada perubahan mulai tahun depan kita pindah dari Kementerian Pertanian ke Kemendestek, namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan undang-undang yang kemarin yang membuat kami posisi 70 itu adalah dari uturan itu, namanya Undang-Undang Sisnas, Undang-Undang Sistem Nasional Iptek, Undang-Undang Sisnas Iptek. Nah itu semua lembaga penelitian harus berada di BRIN. Jadi kami pindah nanti nggak Kementerian Pertanian lagi. Cuman PP-nya belum keluar. Oh gitu. Jadi kantor sih sudah tetap, cuman namanya pindah karena terbaca dulu oleh J. Yusuf Kala pas dia datang ke lembaga penelitian, terlihat sekali pemborosan banyak penelitian yang sama dilakukan oleh berbagai kantor. Oh gitu. 25 triliun nilainya itu terboroskan begitu. Sekarang dipindahin nanti namanya nanti OPL, Organisasi Pelaksana Penelitian Lit Kaji L-nya. Itu kami di OPL Pangan. Nah, nanti ada OPL LIPI, OPL Jabatan, semua yang namanya di sana. Nah, itu kan mukjizat juga. Jadi kita sangat banyak yang diuntungkan 70 tahun. Nah itu pasti karena mama ini nggak selain siapa lagi yang membuat selama 34 tahun 34 tahun dan Omi doanya Omi ya. kesabaran. Jadi semua penuh kesabaran. Mungkin mulai tahun berapa Pak? Coba bayangin aja Mungkin deh. itu mulai tahun Dengan berapa? gaji 2012. Papa cerita itu mama masih Kalau mau cerita itu boleh aja sebentar lagi. sabar gitu kan, sabar banget. Sampai Omi sama Ovi tuh nolongin mama, 2012. bantu mama, Ngaco beli uang belanja tambahan. Iya, So, Omi kan ada uang kontrakan. Oh, itu mah Dari baru uang kontrakan mama nanti dikasih. Mungkin kan Ini Jadi Omi lah ada sangat nitukin tuh di sangat 2012 menolong di mama situ lah banget, mulai Omi. penghasilan naik. Sangat kan menolong. boleh ditukin. Tahu menantunya Iya. kan dia gajinya Mulai ya Raina bisa beli pas-pasan, mobil itu, dia belum mobil namanya R3. masih ya Tapi inilah pangkatnya dia. kita berhenti dulu menunggu azan, pos dulu aja. Satu hal yang juga mungkin harus diingat, Ricky dan Lita ini tidak sepanjang masa bersama kami. Kesayangannya Omi, Ricky sama Lita ini. Beberapa waktu pergi
di tempat lain dan beli tempat Umi dan Vicky ke Surabaya dan sebagainya, dan boleh dikatakan malah mereka berdua ini nggak pernah tinggal di Ciawi. Iya. Jadi nggak pernah merasa rumahnya di Ciawi. Karena emang sekolahnya kan Ya, bukan di Surabaya. sehingga dia nggak merasa. Kita di Depok. Orang Bogor. Ya, jadi makanya kami juga sadar aja dan sabar. Bukan, karena Omi kesian sendiri. Ya udah apapun alasannya. Siapa yang nemenin Omi? Sehingga mereka tidak pernah merasa rumah di Ciawi sehingga nggak mau datang ke Ciawi. Nah, itulah intinya. Karena rumahnya kalau nggak Jakarta, kalau nggak Depok, kalau nggak Surabaya gitu lah. Karena kesian Ominya sendiri. Bukan dia di masa kecil hidup di sini nggak. Karena setelah itu kan kita lama di Lampung. Sampai Setelah itu baliknya tinggal di Jakarta. Papa kan tinggal di Jakarta 6 tahun. Mama ke Ciawi lagi tahun Tahun berapa ya? 2007. Pas SMA ya? kuliah. 2007 kita mulai tinggal Makanya sini. ini kan rumah dikontrakin sama Mama Ega. Jadi pas kita kuliah ya? Ya, jadi Iya. 2007 kami Terus baru sini. direnov ya. Ini direnov 2006. 2007 kami ke sini. 2006 Berarti itu. pas kita kuliah ya? 2007 ke sini kami berdua mamanya nggak ada, mereka ini nggak pernah ada. Kita anak Omi. Jadi tahun Iya, 88 iya. Ini, makanya selalu sama Omi. tahun Kita 88 udah kos di Depok. Ya kan kuliah di Bunda. tadi terusin dulu. 88 kita dapat rumah di sini. Itu ada lah Riki di sini ya nggak? Tapi kan tahun 95 ada di sini masih bayi-bayi lah. Dia masih sekolah di Ahmad SD Beda. Pak. Dari 80 sampai SD. 95 pindah ke Lampung. Ya, kelas 3 SD Pak. Sekolah Pindah sangat ke Lampung sendiri naik tuh kelas naik 4. Di Lampung 5 tahun, setelah itu pindah ke Jakarta 6 tahun Bapak. bayar. Setelah itu baru Cuma ingat. balik lagi ke sini Orang naik angkot 2007. nih, turun bayar Mereka 100. sudah nggak pernah kesini. Kan? Bayar Itu cepet. mah di Lampung. Sini. Jadi mereka itu merasa orang Jakarta. Jadi Orang kami Bogor. orang Bogor, sehingga Bapak jadi ikhlas saja mereka nggak mau ke Ciawi. Bukan nggak mau jauh. Waktu itu kan nggak ada. Ya apapun alasannya nggak ada. Soalnya Omi Bisa kesian. di sini. Nggak ada yang jagain Omi. Om Rena udah. Tapi kami sangat sering ke Jakarta. Jadi nggak ada. Jadi ini. dicat Hampir tuh. tiap hari ke Jakarta. Kan yang ada Ya, mobil jadi papa Omi terus nggak ke ada sono. mobil. Iya. Kesininya cuma Ya. Tapi kan Oke. ngurusin rumah kontrakan kan. Oh, Omi masih. Ya. Sebelum Bapak cerita yang lain, ada yang mau ditanya dulu nggak? Intermezzo, nggak ada? Lanjut. Oke, jadi yang harus diceritain lagi pertama dulu urusan mobil. Nah, Papa Mobil ini pertama. yang mobil pertama. Papa mobil pertama di sini, tapi Papa termasuk yang bandel juga, belajar mobilnya itu pakai curi-curi mobil kantor di sini. Oh di sini. Ciri-ciri mobil kantor di sini, mobil proyek Australia itu kan nongkrong aja tiap sore itu. Nah, kalau nggak salah Pak Haris ya kepala poolnya, Pak bilang punya mau belajar sekitar situ. Sendiri aja. Iya sendiri, ada lah siapapun yang ada. Kayak Nanti bisa ya. akhirnya belajarnya juga ada temannya pergi ke parkir Timur Senayan, pernah juga. Jadi udah pandai nyetir di sini. Sampai Australia itu Papa beli mobil Datsun di sana. Oh beli. Beli harga $1.000 aja. Cukup pakai itu ya. Pakai khususnya cukup. Karena di sana sistem estafet, siapa mahasiswa pergi mobilnya kan nggak bisa dijual sebenarnya itu. Lebih banyak itu dibuang aja di jalan, karena kalau nggak ada jual mobil bekas. Kalau apa namanya yang ditaruh di jalan nanti ada yang ngumpulin dia rusakin gitu ya. Jadi pertama di sana Papa dikasih dulu oleh orang Cina pulang, nggak sudah bayar, mobil Chrysler Amerika tua itu di sini gratis itu. Di samping Di samping setir dengan Pak Supiono kami itu nggak terlalu lama, karena ada lagi setelah itu pulang lagi yang lain orang Cina juga, Datsun bagusan $1.000 katanya, ini kan dibuang. Jadi di sana Bapak udah beli mobil, tapi pas Mama di sana mau Mama yang mobil bawa. $1.000 Australia. $100 aja. $1.000 Australia lah. Empat sekarang. Jadi uang ada lah gitu. Nah, tapi pas Mama pulang, untuk ongkos Mama pulang uang nggak ada, mobil dijual dulu. Papa naik motor aja, motor juga motor punya kawan, hanya tinggal sekian bulan. Nah itu karena sampai di sini kita nggak ada mobil, tapi Opi mungkin sudah diskusi sama Omi, memaksa. Karena buat uang Opi juga sebenarnya, Opi itu juga uangnya minus terus. Jualah piano yang dibeli sebenarnya. Piano Ini. Mama yang dibeli dari Om Win. Nah, Win. Om Win itu dia dari Ceko, ya kan ya. Dia kan ini kok diplomat kan, dari Ceko kan. Ya dulu belum. Nah, terus dia bawa piano dari Ceko, itu kan buatan Ceko terkenal kan.
sekretaris Dia gitu. ini apa namanya? Apa sih namanya ya? Apa dia? Pokoknya pegawai diplomat lah, sekretaris. Pokoknya diplomat lah. Dubesnya baru terakhir. Bosnya baru-baru aja. Orang kedua. Terakhir. Pokoknya diplomat lah, dia diplomat ya. Diplomat lah ya. Nah, terakhir dia baru dubes ya di Tunis. Dubes 2 kali di Tunis sama di Ethiopia. Iya. Ya. Pokoknya negara-negara miskin bukannya. Jadi Omi beli nih piano, dia udah balik lagi kan ke Indonesia kan. Kan kalau orang Deplu kan bolak-balik terus kan dinas keluar. Terus Omi beli nih katanya piano nih nggak ada yang make katanya. Udah biar Tante Das. Jadi Omi sama Omi itu kan dia manggil Tante Das kan, itu ponakannya Omi. Nah, Omi itu terus belilah piano tuh mahal, itu wah harganya luar biasa pianonya. Mama lah yang main piano itu. Nah udah itu mama pindah ke sini, mama bawa pianonya. Nah dibawa. Iya dibawa ke Ciawi, tadi di Tinder. Terus Nah, terus udah itu ada lagi sepupu Omi bilang mau dijual gitu. Ya udah, terus Opi bilang udah jual aja nanti dibeli mobil. Karena mama udah hamil. Mobil 1000 cc. Hamil Lita. Apa nama mobilnya? Mini Cap. Mini Cap. Nah, Mitsubishi Mini Cap. Harga 2 jutaan. Kurang meriah lah gitu ya. 2 jutaan. Dua Bertahan piano. juga kita untuk 2-3 Pokoknya tahun ya. mama tuh dulu susah-susah deh. 1000 cc dan rusak terus. Makanya alhamdulillah Lita sama Tessa, alhamdulillah bagus. Dan Vicky sama Nita bagus. Mama Untungnya tuh lagi duka, tahun banyak dukanya. tahun 94 sebelum berangkat itu mama kerja punya tabungan itu, bapak ingat sekali, bapak paksa dengan tabungan itu kita membeli mobil Mitsubishi Lancer. Ada uang tabungan mama 7 juta waktu itu. kerja. Asuransi, asuransi dulu. Nah, mama Tadi Ratna dulu. wah di asuransi. Pokoknya ada uang lah di Ada. Ratna udah enggak. Waktu itu ada di asuransi tuh mama bilang pamnya uang mama ada kita segini. jual Ada uang 7 juta nih. jual Udah mobil tahu. dulu enggak piano. Mobilan Udah laku. Beli mobil tadi mini cap. Mitsubishi kita ya. Mini cap terjual, kita ganti itu yang kita bawa ke Lampung. Di bawah mobilnya. Bawa mobilnya dijual di situ, dijualnya di Lampung. Iya. Di bawah ini nggak masih kecil. Mobilnya mana sih? Yang biru. Mobil Mitsubishi biru. Ada fotonya di Iya, kita di sama depan, kan foto di di sini kan. bandingan gitu kan. Ada Mitsubishi foto. bawa sana karena papa ingat yang menjualkan staf papa di sana. Dijual tahunnya pun tidak perlu ingat. Itu susah Karena susah tuh untuk dapatkan mobil. mobil kantor ada, tetapi nggak tahu waktu bersama atau tidak ada mobil Espas ini keluar dengan harga cuma 25 juta. Iya, foto kemarin Espas. Nah, Yang kemarin di share ada ya, foto Espas. kita beli Espas, walaupun mobil dinas ada, tapi kan nggak enak, nggak punya dinas, nggak punya mobil pribadi, dan juga hanya murah 25 juta. Nah, papa ingat sekali itu tahun 97 Pas itu 25 juta. mau masuk 98, 25 juta cuman. Mobil Tapi baru keluar itu. sebelum terjadinya mahal krisis moneter, Iya. 27 juta itu setelah krisis naik menjadi 50 Terus sekian. mama nganterin Lita khusus pakai mobil Espas itu, ingat nggak? Terus bahasa Inggris, Terus macam-macam nih mama di- masukin dia khusus bahasa Dengan krisis Inggris. begitu, Ikut karate, udah deh. Krismon. kita jual mobil itu lebih dari 25 juta jatuhnya karena Iya. Krismon naik nomor harganya. Nggak tahu dipakai Basket berapa ya, tahun. ini. Basket. Setelah itu kita jualnya setelah pindah ke sini atau gimana? Kan kita kasih Om Renal. Suruh dia yang beli. Kan Om Renal beli murah sama mama. Karena kita ganti Kita waktu tolongin itu Om dengan Renal, gitu. Karena kita Om ganti Renal dulu kan. dengan kijang kapsul. Jadi Makanya fotonya di mobil yang tadi di. Iya. Tina kan foto Bapak Sher kan Iya. ada di nyicil Espas. Om Renal, yang nyicilnya kan lah harus tiap bulan bayar enggak? Pokoknya pas lagi ya. pas Kapan lagi aja ada bayar lah. Belum nikah. Pokoknya kita nggak terlalu yang penting udah, dia bisa kita bawa punya mobil jalan, kantor soalnya, jalan-jalan, mobil kantor. gitu. Karena itu 1000 cc Masih jadi baru modelnya, masih mobil baru. 1000 cc jadi nggak bisa nanjak. Pernah nganterin ini kan anak-anak khusus. Ini gitu. sekarang 1200 cuma pernah macet di pas tahun baru di pasar Pantai Putih itu Pasir Putih ya. Kita Yang Lampung. jalan-jalan di Lampung. Jalan-jalan masih baru juga. Panas itu yang Panas AC-nya. Kan kita waktu itu pulang ke Lampung. Iya, mati aja mesinnya. Karena Naik Espas. hidup terus mesin, hidup terus AC, mati ya udah malas Ini ngobrol. masih inget ya? Ini Masih inget ya Terus Ricky kita ya? beli 3 kapsul di sini, kapsul dulu. Udah sampai udah pindah ke sini. Setelah kapsul belum di sini Jakarta. Di pindah. Setelah kapsul nggak tahu berapa tahun bisa dilihat STNK-nya ada. Kita ganti dengan ATV. Jadi mama di pindah sama Omin 6 tahun.
Jadi Mama hitungannya nemenin Omi 6 tahun, jadi Om Renald keluar dari rumah itu gitu. hitungannya kita bersyukur mobil itu selalu 2 tahunan jual jadi DP, beli lagi baru, cicil lagi baru, cicil baru. Hanya terakhir sekali ini Expander ini yang bayar lunas sampai sampai R3 itu Pokoknya cicil desa. terus itu, Dari nol mama sama papa itu nggak ada cicil terus apa-apa. itu. Tapi untung kita punya mobil terus. Nah dulu papa syukurnya karena di Jakarta itu mudah sekali investasi, jadi papa itu invest di perusahaan percetakan, bunganya apa istilah dividennya ya, apa namanya ya. Nah itu cukup buat cicil mobil, jadi sama dengan gratis saja mobil itu semua. Yang mana? Hampir semua mobil lah, semua mobil itu bapak dari bunga dapat Nah, dari tunjangan lah. invest itu, jadi invest dulu invest. Nah dari situ lah Apalagi sekarang udah ada tukin lagi kan. ya tahun 2012 itu, jadi Dengan adanya tukin. uang Alhamdulillah. tukin Rafael tukin itu menjadi uang mukanya mobil R3. Tapi kita masih cicil karena harus ingat lah setiap semester itu pasti cicilan di bank itu buka baru terus. Ya, kita sempat gak punya mobil lebaran naik Itu Apa ditipu? APV. Apa ditipu? Waktu itu ada kerjasama. Iya. Ya. Peripanan. Invest yang papa tadinya harus dapat minimum Ya udah, 5 juta kita- sebulan. Nggak bisa berkutik. Sebelum pemilu itu percetakan Tahu? percetakan itu dibohongin oleh perusahaan Malaysia untuk mendukung Deddy Yusuf menjadi wakil gubernur. Iya deh kayaknya. Masih Papa kuliah kok ya? percaya aja Ya, waktu Bang. itu. Itu masih kuliah Ki? Pokoknya Deddy Yusuf tahun berapa jadi wali kota itu? Masih kuliah Itu itu. waktu itu kita Berapa? lebaran ke Masih opa, kuliah. rumah Berapa? opa Ayal naik motor. Tahun berapa itu? Masih kuliah. Karena itu tadi kan kita selama ini investasi loh bagus. Mama juga kaget. yang punyanya Papa bisa itu jadi ditipu gitu. yang punyanya dibohongin Mama sedih banget. oleh perusahaan Malaysia untuk mendukung Deddy Yusuf. Jadi dia menyuplai semua barang-barang, tapi setelah Deddy Yusuf naik nggak dibayar, sehingga termasuk investasi bapak terpakai di sana. Uang papa banyak di ini. Jadi nggak masalah lah itu. Sedap. Jadi yang pasti kalau dihitung kita sudah untung, modal udah kembali. Kan nyicil mobil itu dari situ sudah kembali nggak masalah, cuman karena kita selalu pas-pasan uangnya ya jual APV, nggak punya mobil dulu. Kita nggak ada mobil, Begitu guys. 2012 baru kita Mau lihat Omi, nggak ada guys. tukin. Habis tukin baru ngambil R3. Pokoknya mama itu susah-susah. Dengan adanya Susah dulu deh. tukin itu dirapel. Motor di sini. Ya Oh, motor pinjam kantor. Iya, kantor, Pindah ngurus naik ini. bus, pulang naik bus lagi. Ya sudah lah, itu kan. Beli Jadi, laptop itu hujan-hujan kan dari banyak itu. deh mama. Pokoknya ini ya. Jadi 2012 lah kita beli R3 itu 2013. Iya. Karena baru dapat rapelnya itu di 2000, tapi dijadiin uang muka, baru cicil lagi selesai di 2017 itu. 2017 pas tinggal sini baru R3 itu selesai cicilannya, tapi belum mikir beli mobil baru sampai 2019 kan, jadi 2 tahun. Jadi makanya mobil R3 itu umurnya sampai hampir 6 tahun. Biasanya 2 tahun kita udah ganti baru. Sekarang mikirnya nggak ada, tapi karena di situ ada urusan pernikahan yang harus kita carikan uangnya kan. Nah, sehingga nggak cukup lagi uang untuk beli mobil. Jadi terserah lah uang pernikahan lah papa bantu, pokoknya sebisanya aja. Nah, yang pasti nikah selesai, nah, baru beli mobil ini. Kemudian karena tugas banyak ke Cirebon kemarin, masih sisa uang untuk beli Aina. Jadi hadiahkan Salita. Untuk Sama. targetnya. Saya satu yang kurang yakin. Gitu. Karena papa tahu dulu waktu nikah nggak dapat apa-apa, dan ini papa bisa beli walaupun cicilan juga lewat bank kan. Tapi ada uang muka sisa nih, karena kalau kita namanya uang tidak kita gunakan itu cepat habis saja. Papa hitung Aila cuma 109.000, pertama tawarannya 140 kan. Udahlah ambil aja biar Lita sama ini jangan, biar bisa belajar mobil. Dan juga memang mama waktu Umi sakit kan juga selalu protes, mama mau mobil apa, mau minta bawa mobil. Dia sekarang harus terikat Omi, Iya, bisa sekarang kemana-mana. Jadi Nah, nggak mama apa-apa. juga mikirkan untuk supaya Lita sama Desa bawa mobil. Iya, jadi Jadi mama bilang papa beliin mama mobil.
Maksudnya buat Itu. kita. Itu bantuin DP mobil saya dapatnya Ayla ya. Iya. Iya, sama aja kan. Waktu itu kan kita dibantuin DP. Iya. Sama Omi sama Lita kan Makanya, bantuin DP Ayla. Artinya Ayla. ada balasan dari Tuhan kebaikan kita Rezeki membantu ya, beli itu mobil. udah. Kita Umi diberi sama Lita bantu tapi kenikmatan dan dapat mobil rezeki. Ayla. Yang barokah, Jadi amin, begitu aja ya. caranya. Rezeki Uang tuh kita, begitu. rezeki Tesa ya, ini kita semoga kita ya kedepannya lebih berkah. Itulah ceritanya. Jadi sekarang kita udah tinggal menikmati hidup saja dengan memelihara burung. Gaji Dan barang menikmati Tukin masih jalan, tanggungan udah. udah nggak ada ya. Tapi Jadi kan untuk makan saja. berkat mama selalu ngasih semangat Tesa. Tinggal Mama begitu bilang, Iki Tesa, bilang beli udon beli ini total 600 bayar aja nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah itu gitu. Jadi Nah, anaknya buat ke rumah yang pertama. yang Siapa? siapa? Itu rumah tidur juga nggak ada yang punya. Apa punyanya Omi? Nanti untuk Iki, tapi yang pasti sementara tuh. Jadi kalau uang nanti ada segera kita tukar nama. Itu nggak usah dipikirin. Ki. Tergantung uangnya dulu. Nggak usah dipikirin. Yang jelas, Umi sehat-sehat dulu. Omi itu sangat sayang sama Riki. Yang pasti itu Beli aja rumah depan. Sangat sayang sama Kenapa Riki. gini? Bukan Riki aja, sama Lita Pas juga beli itu. sayang dia luar biasa. Enggak kan Om Rena dikasih Om Rena yang rumah itu petak. Om Rena kan nggak mau ngurus katanya. Mau dan dibeli. yang pasti Oh, gini. Mama udah bilang mau udah, kalau emang nggak mau ya udah Riki yang beli gitu. Biar Yang Riki nanti pasti- yang menjalani usahanya. Gitu. Yang pasti hitungannya Bukan begini ngomong lah. gitu kalau Rena. Dari dua anak papa ini, dua-duanya itu punya rumah bahasanya. Jadi kan banyak sekali orang kalau mau contoh Dela lah, udah nikah nggak ada Iya. rumah. Nah kelebihannya di papa itu, Riki itu begitu sudah nikah dan kerja itu dapat rumah yang nggak harus beli gitu. Walaupun status belum dipindah. Kemudian Lita juga sangat bersyukur. Mas Tesanya langsung membelikan rumah nikah, ya kan? Jadi berarti dua-duanya sudah punya rumah. Nanti juga harus tahu juga rumah ini akan jatuh ke Lita berdua, jadi akan pindah, Urus sama kalian. akan nanti Ya. juga ganti nama. Kalian Tapi berdua yang ngurusin ini. cuman mungkin pasti papa bilang untuk biayanya tolong diuruskan gitu. Iya. Jangan minta ke papa. Tapi kalau untuk Riki ya papa bantu lah nanti untuk beri namanya. Terserah lah bantu aja. Jadi tapi tidak harus buru-buru karena Enggak lah. nggak usah buru-buru, yang pasti sertifikat dua-duanya sudah ada. Balik nama itu urusan mudah. 70 juta ya? Katanya ada beda kalau dari anak dari ibu ke anak dan langsung ke cucu. Nah itu katanya tuh kita belum tanya. Jadi berarti statusnya kalau dari papa ke Lita hanya satu tingkat. Tapi yang masalah sekarang dari Umi ke Riki ya itu yang Mama dulu. apakah jauh lebih murah ke mama dulu terus baru mama ke Riki, ya terserah, kita lihat aja nanti. Tapi kalau sama aja jatuhnya ya udahlah. Yang pasti bukan, yang pasti harus diingat sekarang papa dan mama tuh bangga sekali dua-dua anaknya itu dapat rumah. Itu saja dulu bahwa nanti kita udah alokasikan rumah tiner itu dari Omi ke mama ke Riki. Ya. Itu bahasanya. Jadi mama udah peruntukan Rumah ini pasti dari papa ke Rika dan Mas Tessa Oh berdua. ya, dengar Berarti ya. dua-dua anaknya sudah dapat rumah, apalagi yang dipikirin. Jadi udah mama Urusan dipaksa. pamoyanan urusan terserah lah, investasi. Investasi Dan, lah buat kalian. dan papa dengan mama sudah bangga sekali. Rita dan Mas Tessa ini berani nekat beli rumah sehingga langsung bisa belajar mandiri. Dan sekarang juga Riki harus belajar mandiri. Kami memang kemarin ke sana-sana waktu Umi masih di sana, walaupun papa tetap akan setiap semester ganjil itu ngajar, tapi tidak lagi akan nginap Tapi seperti mama udah bilang kemarin-kemarin. juga kok sama Riki. Ini enak aja Riki nggak nggak bisa usah di bayar. rumah. Ngapain di Nggak rumah? bayar masih papa. Rumah tiner udah ada itu sangat Kalau Reno masih papa yang bayarin, tenang aja. mahal, itu dijaga banget. Reno masih papa yang bayar, nggak usah mikir dia. Jadi pesan mama gitu Tadi ya. 2 bulan lagi Jadi mobil rumah di tiner tuh lunas. dijaga. Masih ada utang ke sini. Banyak banget utangnya nggak bisa habis. Ini 2 bulan lagi lunas, tapi masih mau tambah Lita. Utang untuk apa? Yang Rena pertama kali itu. Oh, Yang cicilan ke BNI. Oh kan kecil juga yang tadi Dikit, papa Sabar, itu sih nggak usah Itu dipikir terlalu kecil dipikirin itu. lah. Pelan-pelan aja dulu. Ya gitu ya. Artinya kalau mau dibandingin,
papa berjuang hidup dengan uang sedikitnya. Papa lihat deh, lebih parah lagi papa Ki. Coba sampai mama nangis nangis. Papa bilang tuh mama sampai kabur. Jangan lupa, Coba tes. jangan Sampai lupa. kabur ke rumah Omi. Memang kelebihannya Mama minta papa duit dengan sama Omi gitu maksudnya. kelebihannya Papa papa nggak- dengan Ricky atau nggak cukup untuk mama gitu kan. Lita mungkin masih sama. Tuh, Itu Omi aja masih tuh, Omi SK nangis tuh. papa itu nggak pernah Banyak. keluar berhenti dari bank. Mulai masih tugas di sini. Itu BRI. Nggak ada. BRI sana, mama nggak tahu. BRI yang ada di Sukabumi, Jalan Sukabumi itu utangnya di sana. Setelah itu pindah Jakarta, utang punya pindah aja karena gaji nggak akan cukup. Jadi banyak ini di koperasi juga papa. hitungannya tidak lagi menghitung pinjam sekian bunga berapa, nggak gitu. Pinjam sekian terus dicek cicilannya mana yang mampu dibayar. Walaupun nanti setelah total 2 kali lipat, nggak Sampai mama apa-apa. tahu nggak begini, kenapa sih papa kok mau kerja di PNS sih, jadi PNS mah bilang bukan di Sekarang swasta. PNS hebat kan? Sekarang PNS. Mama bilang Sekarang Bagus. PNS. sampai kayak begini gitu. Semua orang Nah, PNS itu sekarang. Iya. kalau mama kerja sih nggak Terancam. apa-apa. Kalau mama kerja sih nggak apa-apa. Sebelum Kerja sih mama nggak Harus apa-apa. bersyukur PNS sekarang damai, dia tidak masalah, tidak ke kantor Akhirnya atau mama banting pulang kan. tidak ke Mama kantor, daftar. di rumah Mama saja. ke asuransi dulu beberapa. Di rumah saja penghasilan tidak berubah, nggak berkurang. Kalau mama Enak nggak sekali cukup jadi deh, Sa. PNS. Kalau mama nggak kerja Kemudian sempat 7 tahun kerja. jadi PNS dapat rumah gratis begini. Jadi PNS dapat sekolah gratis. Nah yang belum papa kasih tahu, papa ke luar negeri itu hanya naik haji saja yang bayar. Sudah Pokoknya karena 15 itu dinas. sudah 15 negara papa datang. Siapa yang udah lebih dari itu? Nggak ada. 15 negara gratis semua dan bisa 1 bulan penuh kami dengan mama di rumah. Yang foto yang bapak juga taruh kemarin. Gratis. Anak Omi. Anak Omi. Bisanya umroh pun Sama papa Omi dulu ya. karena dapat Makanya sisa Omi uang ke Taiwan itu. Sangat ini sama Taiwan. Uang nggak pernah lebih. Pas. Pas pulang ke Taiwan, mama pengen ini, mama dan ini bayar sendiri sebenarnya. Papa punya uang cukup untuk umroh tabungannya karena terus terang lah, papa tetap mengejar akhirat tapi tidak berarti melupakan dunia. Lebih baik selesai dulu beli mobil baru urusan umroh. Ini enggak kayak orang lain umroh dulu yang dipikirinnya itu nggak punya mobil. Bapak nggak, udahlah dunia tetap kita. Di dunia wal akhirat berarti ini mobil dulu, mobil pun cicilan semua, nggak ada yang cash. Nah pas pulang dari Taiwan lumayan dapatnya itu. Mama bilang dia mau ngaji lah, umroh. Pas untuk bayar itu. Tadi mama nggak mau ikut umroh ya? Karena nggak ada uang. Iya. Gue bilang enggak, papa enggak. Berapa sih? Pokoknya mama harus 15, nemenin Omi. 15. Mama harus bawa Omi umroh. Bapak Ya pulang kan? dari Kapan lagi Taiwan. kan kita untuk membawa ini orang tua kan. Nah, mama nemenin Omi dulu. Pulang dari Nah, rumah pas itu mau kita udah dapat berangkat, $10.000 itu. Tapi masih nggak bisa. bersisa juga. Ini papa mama deh. Proyeknya besar. Banyak langsung ke depan papa ini. Mama juga ketemu nih tadinya. Ya pokoknya mujizat tadi Pak bilang jadi pegawai negeri dan hampir semua yang udah di swasta pun kawan papa yang penghasilannya miliaran itu selalu bilang Pak Bakhtar orang yang lebih beruntung. Pertama sekolah aja gratis 5 tahun, rumah dapat lagi, kemudian ke luar negeri dapat mertua baik lagi. dapat mertua baik, istri cewek. Banyak yang bantu. Jadi Omi banyak yang Fabi membantu. ai alai robika Menantunya. Luar biasa. tugas ibannya itu udah nggak bisa lagi kita. Jadi pas corona ini terlihat lagi kita Banyak nggak bantu rasa. menantunya. Menantunya Ini dibantuin. kan kita kalau contoh kasihan Aan nggak dapat pekerjaan, banyak lagi yang lain bukan Aan aja, banyak lagi yang lain Itu. di dikucilkan dia dini karena proyeknya berhenti kan. Banyak lagi kan bapak banyak yang bukan, sudah tidak ada lagi kegiatan di mana-mana di rumah Burung di sini udah diangkat nggak ya? Udah. Udah. Di rumah saja. Nah kita sekarang masih damai-damai. Jadi mujizat itu banyak, makanya jangan lupa bersyukur. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan dan jangan lupa papa tuh mengaji setiap pagi. Ditanya sama mama, papa tuh jago mengaji. Papa tuh jago Makanya mengaji. dari umur 10 tahun Lomba. katam. Ya, Al-Qurannya papa udah katam berapa 2 kali, sampai kemudian sekarang berapa kali itu udah Dari SD saja papa itu sudah menjadi bangun jam asisten 3 guru mengaji. sholat tahajud. asisten guru mengaji papa dari SD.
sampai SMA pun papa itu jadi dapat honor dari yang diajar itu untuk papa pembantu dosen mungkin atau pengaji namanya. Guru ngaji. Kemudian kalau puasa pasti papa tinggal di surau, itu nanti uang yang dikumpulin itu kita belanja malam untuk makan. Salah bapakku. Nah, kemudian sampai di PB pun semester 3 itu papa asisten dosen. Luar biasa. Asisten dosen dengan gaji waktu itu 22,5 sebulan ya. 22,5 cuma jadi asisten mengajar membimbing 22.500. Tugasnya hanya menjadi pembimbing hukum. Itu dari semester 3 sampai selesai itu papa asisten fisika sama asisten kimia. Jadi dapat duit luar biasa lah, ada aja terus. Jadi Bapak fotonya mana Pak yang pakai sorban itu umur 10 tahun? jadi urusan mengaji, Umur 10 tahun udah di urusan ini, mengaji Bapak. papa katam, kemudian sampai di Udah di IPB apa namanya tuh dinobatkan sampai sebagai apa ada di waktu tempat itu? dia enggak ini katam itu kan Dia dia ada dong, arah keliling katam. kota. Arak. Ini potong sapi. Arak keliling-keliling. Katam Al-Quran coba umur 10 tahun. Terus Hebat sampai loh. di IPB masih berlanjut ceritanya. Papa ngambil ekstrakurikulernya mengaji, membaca Al-Quran lah bahasanya. Ada ya? Ada ekstrakurikulernya keagamaan. IPB kan memang orang-orang Muslim. Nah, jadi sekarang boleh tanding kalau ngaji sama Papa. Setiap pagi Papa usahakan ngaji. Minimum 1 ain itu minimum. Kalau tidak ada lagi kerjaan, Papa bisa tamatkan 3 lembar 4 lembar. Kecil Bapak udah umur 10 tahun loh. Nah, jadi mengaji itu wajib. Jadi mudah-mudahan itu sebabnya. Kemudian ke masjid pun rajin kalau memang bisa. Tapi dengan corona ini dan umur 63 begini memang lebih baik tidak usah dulu ke sana. Karena Bu dibolehkan oleh agama juga, nggak usah dulu. Di sini aja. Besok juga Idul Adha dilarang juga kita yang udah tua ini jangan berangkat dulu. Masih belum mantap ya. Kemudian di sini orangnya juga karpetnya juga tidak diganti. Kemudian masih dekat-dekatan. Karena itu kan dibuka Sama karpetnya. orang tua. Nah, ini nggak Jangan dibuka. pakai sendiri sendiri kan. Ini nggak dibuka, ditutup aja dikunci. Yang strike itu namanya apa? Oma, sekian. Nutup. Cukup. Ya, Ya oke. berdoa Jadi dulu dong. ya berdoa dulu. Nggak ada yang mau ditanya lagi dah. Udah. Mama nggak mau Mama nanya mau lagi. sampaikan pesan-pesan. Nah, Ya semoga papa sehat-sehat selalu, dan selalu tetap semangat di usianya yang sudah 63 Tapi- nanti November ya. Mama tuh dari dulu sampai kapan pokoknya selalu curhat sama Eki kalau papa katanya pelit. Itu bisa klarifikasi nggak tuh Pak? Oh waktu itu. Nah, Sering banget tanya sama Lita. waktu itu. Iya belum? Tahu. Waktu yang mama ceritakan itu kan Kadang-kadang waktu apa lagi? kalau cerita dari satu orang tuh agak emang iya ya. Nah, nanya dikit nggak apa-apa lah ya. Nah itu nggak usah dibahas. Itu waktu dulu. Hah? Karena bapak juga Siapa? kondisi. Pelit sama mama. Kondisinya dulu papa itu kan mama maklumin aja kan sampai apa kan tadi bilang kan sampai mama kabur dari rumah mau lari ke tempat Omi tidak ketemu Oki sama kalau nah itu menurut udah nggak usah Papa, dibicarakan. kalau Papa menganggap diri sendiri, Papa itu boros ini. Diri sendiri. Dia menganggap gitu, uang itu nggak hitung-hitungan. Tapi kan Papa kasih uang untuk Mama itu dikasih uang cukup untuk keperluan. Kalau mau beli apa lagi kan Papa semua yang bayar. Itu nggak usah dibahas Iyalah. itu waktu jadi zaman artinya waktu nggak usah Iya. Jadi uang ini cukup atau tidak itu tergantung diri sendiri. Kan urusan rumah tangga ya. Ya kita ada, dia juga Iya beda-beda kan. beda. Dibilang pelit gimana ceritanya itu? Iya. Papa nggak pernah mengganggu Mama pertama kali aja beli mobil. Setelah itu Mama tahu nggak dari mana uang beli mobil? Karena pernah tahu. Dibilang pelit kan gimana ceritanya? itu waktu cerita dulu itu udah lama. Mama nggak pernah tahu kalau mau buka-bukaan lah. Mama nggak pernah tahu uang keperluan Cuma sampai sekolah. zaman kuliah tuh kayaknya ceritanya itu aja mama. Ya nggak boleh. Ya maksudnya gini. Untuk keperluan kuliah itu ya Ricky tuh nggak dia ada yang waktu tahu segini, apa-apa. waktu segini dulu dia mau minta komputer. Nah, jadi papa ini belum Oh, beliin. zaman kuliah pertama kali Nah, nggak mau beli terus komputer mama, dulu. mama mau ngomong Beli uang dari mana? Iya, mama yang beli komputer dulu. Oh ya mesti tes. Yang dia pertama kali Ini tes. Nah,
tahun kedua minta komputer, ada ini mama yang beli komputer, cuma nggak Karena dulu. mama dulu kan kerja di asuransi. Ya, uang Ih, kan Kak, ada itu udah dibilang tadi bang. Uang sangat minim. Mama kan kerja di asuransi. Oh Tapi berusaha. enggak dulu pakai itu asuransi pendidikan. Iya, karena kan mama dulu kerja di Oh, asuransi. iya. Jadi mama Kan di training. nabung. Akhirnya Asik. mama ikut ke asuransi beasiswa. Nah, makanya dikit mama beliin komputer. Saya disairin asuransi. Karena dia waktu itu ngomong, mau pendidikan. Diki nggak Iki dibeliin masih komputer, lebih Ma?" baik lah. Tenang aja Ki, nanti mama ada tabungan. Nanti Iki mama masih beliin. lebih baik di tadi papa udah ceritain. Begitu papa pergi Iya. dari Batu Sangkar, Ada itu gitu. 1 sen pun nggak ada Iya. yang tambahan uang sampai hari ini lah. Usaha sendiri. Iya. Semua papa hidup sendiri hanya dari Tante N. Iya. Orang zaman sekarang mah nggak ada kayak gitu. Bayangkan papa itu tidak dari kampung dapat uang 1 sen pun. Ya, itu yang nggak bisa Iya, kita zaman- terapin. Zaman Nah, dulu nggak kayak gitu. sehingga- Sekarang nggak Tapi ada. amalita nggak bisa. Sehingga Oh, iya, papa iya. dari tamat SMA itu sangat super mandiri, tidak pernah mengeluh dan menganggap tidak punya uang dan bisa hidup. Dan sekarang mungkin balasannya Zaman sekarang nggak ada kayak gitu. serba minim dulu Ki. Nah kalau mau tahu yang membuat sangat sedih dan kalau mau menangis, di rumah papa itu waktu papa kuliah motor ada, motor kan ada 2 ya, kantor ada, tapi semester pas semester 4 atau 5 papa pulang minta supaya bawa motor, mau dikasih Mau siapa? sama apa? Dikasihnya gini caranya, oke bawa aja dulu, tapi cek dulu ke Teluk Bayur sana berapa biayanya. Udah pergi papa naik motor ke semua kawan papa ngecek, ternyata biayanya adalah senilai 1 orang naik kapal. Terus ongkos pulang pun nggak dikasih tuh. Jadi boleh bawa tapi biaya semua sendiri. Ada orang tua seperti itu Ki. Umpama tega-tegaan ya. Ya nggak usah tegaan. Karena ya, Kemudian jadi mendidik anak. iya udahlah nggak usah Tapi dipikirin. ada hikmahnya. Iya. Hikmahnya ada. Jadi akhirnya kami bawa. Jadi akhirnya papa pulang tanpa motor sehingga teman-teman itu ada yang punya Lebih penting motor. kan keponakan, kalau opa itu. Teman-teman Anak sendiri yang enggak. kuliah punya motor, papa lah yang tidak punya motor. Dulu kuliah saja bayar bemo yang cuma mungkin 25 rupiah apa 25 sen. 25 rupiah itu nggak banyak. Papa lebih sering ke sekolah itu jalan kaki. Kebetulan jaraknya juga memang dekat lah ya, dari Taman Kencana Zaman itu dulu, ke sana. zaman papa, waktu zaman Riki dulu nggak bisa kayak gitu ya Ki Makanya ya. zaman Iya. sekarang nggak Diceritain ada. dulu, diceritain Dia cerita ke mamanya kok papa nggak beliin dia komputer. Iya. Anak zaman sekarang ikutin zaman. Akhirnya mama sedih kan. Lagi anak zaman Kan, sekarang. nanti mama beli Pertama kali papa, Kepala iya. pertama kali papa dan di Kita semester aja handphone juga dulu. handphone kan masih papa yang beliin. Pertama kali papa Ini dapat Oh, BB, kan? kita nggak pernah Iya. punya BB. beli mesin tik untuk keperluan kuliah Baru kerja, baru dulu. sampai tamat S1 itu pakai Papa mesin tuh tik ingat itu waktu papa. masa kecil dulu sama opa. Mesin tik itulah yang papa pakai untuk bikin Mama skripsi. kesian tuh sama Riki Malika gitu. Itu papa beli pakai rapel beasiswa pertama kali. Sisanya papa kirim pulang. Dan mesin tik itu akhirnya masih kena mesin tik. Nah, sampai sekarang nggak diulangin ya. Jadi dibangkas. Ada kenangan manis loh. Ada kenangan Jadi- manis. Karena kita waktu itu nanya ya, perlu ada mesin tik yang itu ya ya. Yang manual ya. Termasuk tadi Mainnya karena sampai papa sekarang. anggap beasiswa cukup, Udah nggak ada kali. itu Oh, di kemana? Padahal sejarah gaji loh. atau penghasilan selama papa di Australia diambil di sini semua. Orang lain kawan-kawan papa mana ada orang tuanya mengambil gitu lah istilahnya untuk bayar rumah biarlah anak papanya. Jadi ya itu bayanginnya bapak bagaimana papa bisa memanage hidup dengan uang sangat minimnya. Terus istrinya sabar. Nah, jadi kalau mama nggak puas ya terserah lah itu. Tapi sekarang apalagi dengan WFA sering ini, apapun yang dibeli hampir semua berbayar. Hampir semua, itu enggak semua. Ya, itu berkat Karena, istrinya sabar banget. Jadi kalau papa Sabar hitung-hitung, mama itu tabungannya pasti banyak. Tapi papa nggak tanya. Pasti ada lah tabungan. Karena uang bulanannya bapak kasih ya mayoritas Iya tidak dong, harus terpakai. ditabung kan? Ah, Karena dia untuk ada. pegangan mama, nanti kalau terjadi Tapi, apa-apa, mama ada Dan pegangan. syukur juga papa nggak mau urus tabungan berapa, tapi waktu umroh bayar masing-masing. Orang papa nggak ada uangnya.
Papa nggak pernah tanya mama tuh tabungan seperti apa, tapi papa sering tahu mama ke pasar Gembrong ngecek buku, nah itu berarti ada uangnya. Semua itu harus ditabung kan. Jadi nggak usah ditanya. Itu nggak rahasia Itu perusahaan. rahasia, ini rahasia rumah tangga masing-masing. Nah, terserah. Dan Jadi kalau mama nggak nabung, nanti mama nggak ada pegangan juga kan. Perlu istri harus nabung kan, harus urusan kelola uang ini adalah seni masing-masing. melindungi harta suami. Nggak ada masalah. Itu perlu. Tapi yang pasti Tapi mama selama mama 34 tahun sama papa, mama tidak pernah boros-boros, hidup tidak pernah boros-boros, apa adanya. Ini kita tahu sendiri kan, nggak ada mama Jadi- berfoya-foya. Ya orang nggak bisa mau boros. Iya. pakai apa? Gimana mau? Iya, Ya, ya. orang mamanya minta Yang 10 pasti sama beli papa kadang-kadang mobil, susah. setiap beli mobil nggak pernah diskusi dulu. Oh, baru anaknya beli. juga baik. Langsung beli ya? Langsung beli ya. Aja baik-baik. Anak-anaknya juga baik-baik. Baik. Tahu aja kalau nggak ada ya udah. Akhirnya papa Udah ngerti aja kan, gitu. mama itu orangnya nggak Cuman ada. belum Makanya bisa. mungkin merasa Begini, dia begini, Riki, begini. Enggak. mungkin merasa dan mungkin Yang juga penting itu mama bisa pengaruhnya nabung. pengaruhnya di sekolah yang lama selesai. Karena Kesel. papa itu nggak punya uang, jadi papa bilang gini aja, uang yang papa kasih itu sebanyak yang dihabiskan, jadi bukan kasih dulu habiskan, nggak gitu. Mungkin dia kesulitan uang urusan dia gitu. Tapi bapak akan bilang, Pak bulan ini habisnya 200.000, ganti. Begitu caranya supaya uang itu tidak boros. Tapi terserah Riki dia setuju apa tidak, tapi akhirnya kuliah lama itu bisa aja karena dia kurang uang. Itu nggak usah dibahas. Jadi begitulah masih hidupnya. Papa tetap tidak memikirin kesulitan, tapi lebih mensyukuri kenikmatan aja. Karena pasti di atas kesulitan ada Hikmahnya. hikmahnya yang mulia. Jadi papa bisa sampai hidup seperti ini yang banyak orang yang tidak seberuntung kita. Intinya itu. Dan satu hal, papa harus sayang sama mama. Enggak. Dari dulu sampai sekarang juga. Yang pasti yang papa bilang itu tadi dua-dua anak sudah Papa tuh punya orang rumah sudah masing, ada. nah itu dulu yang penting. Dan Yang kalaupun penting papa itu jatah harus pun sayang sama mama. Kalau papa jatah nggak sayang pun sama dua-duanya mama, dapat ya jatah udah rumah. kacau. Ini juga nggak semua orang. Kita belum sama siapa. Ya nggak usah ditanya. Nggak usah Ayo ditanya. Riki sama Rika. Tapi kita belum bisa. Pak. Nggak usah. Kan ada waktunya Nggak usah benar-benar. dipikirin. Jadi Itu surprise ya dari orang kalian tua semua, nggak pernah surprise. mengharapkan apapun kembali dari anaknya. Tapi Yang pasti Riki sama Rika sama menantunya Ya. harus ingat sama mertuanya juga. Riki sama papa mama ya. Jauh lah sama bapaknya gitu. Oh, ini males anaknya. Bapaknya di sini nih. Anaknya di sini nih. itu kalau mau tahu juga dari kawan papa SMP sampai SMA yang bisa selesai S3 itu nggak ada 10 orang, nggak ada 5 orang, 2-3 orang aja. Walaupun yang lain kaya, kalau mau diceritain mau tambahin lagi, kan Hilmi Yahya kemarin menyampaikan ulang untuk di acara dia. Tidak ada jaminan yang waktu sekolah itu nilai tinggi itu akan Iya, nanti, betul. kan itu bilangnya dia. Iya. Tapi jangan lupa itu kalau papa menilainya untuk orang membahagiakan orang yang nggak pernah pintar itu. Dan dia sebagian berhasil. Tapi jangan lupa yang pintar dan berhasil itu sebenarnya jauh lebih banyak. Iya. Contohnya kayak kalau mau lihat sekarang kayak SAD itu, kalau dia nggak pintar nggak jadi kasar dia tuh. Karena sangat perlu kepintaran itu. Tapi karena keberuntungan Iya. orang nggak sekolah pun bisa Iya. berhasil. Tapi berhasilnya itu macam-macam. Iya. Yang kita hitung itu pertama yang memang sekolahnya pintar dari awal, dia udah bahagia dari awal. Oh, ini minum terus ya. Hidupnya mudah gitu. Tapi kalau yang sekolah itu susah, nilai jelek-jelek terus itu pasti bandel-bandel itu. Susah dia. 1-2 berhasil ya ada lah, tapi tidak berarti akan benar kata Hermia itu. Bandel aja gitu. Ya, bandel aja bahwa nanti Sekolah. otaknya nggak bisa. Tetap harus nilai saat sekolah itu penting. Dan papa sampai sekarang ketemu sama kawan-kawan yang kalau dulu selalu ingat sama dia, ini Bakhtar nih. Ini ditunjuknya papa. Ini dulu semester sekian naik ke atas ini tingginya A. Iya, karena kami bertiga A itu dari Padang semua naik ke atas, dipanggil oleh dosen, nggak banyak orang yang A. Kemudian
kawan papa yang lulusnya di bulan September masih mengatakan itu 8 orang yang lulus di bulan Maret itu cuma 17. Apa sih Pak itu? Itu saja. Kemudian tambah lagi papa bisa sekolah gratis dan keluar negeri berulang-ulang. Apa karena apa gitu kan? Itu karena kerajinan kita. Bersyukur itu penting. Kemarin tuh ada kawan pas dia ngeliat, Pak, coba nggak pernah punya paspor. Dia ngeliat satu paspor. Paspor kemudian paspor awal lebih dari 10 kali. Karena kan itu berlaku sekali berangkat sekali berangkat. Kok udah 15 kali berangkat? Habis. Itu sering berangkat nih katanya. Gua simpan semua ada. Berangkat terus. Siapa yang bisa seperti itu? Ini kalau bahasa Inggris yang mana nih? Jadi belum pernah keluar negeri. Apa aja? Australia. Oh kan Singapura. Dibayarin nggak bayar sendiri. Akhir aja udah di luar negeri. Nah, itu baru ya, jadi sebenarnya kalau ada uang itu SMA itu sudah di sana, nanti hidup jadi orang sana, jadi kita kan tidak Nantinya. karena sebelum umur 17 kalau mau milih warga negara jadi Australia diterima, Heeh. Tapi Ricky emang harus ke sana. harus di sana. Kampung halamannya. Pak, Sebelum 17 enggak. Negara ini Ricky, kelahiran Ricky itu. Ya artinya gini, Ya, kalau Australia. kita nggak membanggakan diri, kalau mau dihitung-hitung yang Udah punya susah-susah payah melahirkan Ricky di sana. yang punya nasib seperti papa itu boleh dihitung. Nggak gampang cari itu. Untuk papa aja bisa lihat yang mampu bahasa Inggris itu mungkin dari antara 100 pegawai itu nggak sampai 10 orang juga. Nggak banyak, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, papa seminar luar negeri bahasa Inggris udah berkali-kali. Jadi bukan mengambil, artinya itulah hal-hal yang harus kita ingat. Ya urusan lain itu biasa lah itu. Yang penting kan berhasil ini udah kan. Apalagi yang harus disesali sih, nggak apa-apa gitu. Cerita lama itu hanya menjadi catatan, tapi kita sekarang hidup ke depan. Dia nggak makan. Yang gitu aja gitu. Hidup ke depan aja. Apapun dulu yang terjadi hanya sebagai catatan saja. Jadi sekarang bagaimana menghadapi Belum makan. yang Dia mau tidur. selanjutnya. Kita belum pernah sholat asar. Iya. Kita tambah air Oke, aja cukup ya. ya. Terima kasih banyak. Imam sudah ya, Mem? Mas sudah. Ya, kita akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum berhenti kan? Jadi kita coba dengarkan dulu. Salam dulu. Salam dulu. Ya. Selamat. Sehat terus, Pak. Ya, 60 tahun itu juga nggak banyak orangnya yang bisa ngomong terus. Nggak banyak. Pak ya. Semoga Papa selalu sayang sama Mama ya. Oh my. Orangnya ya. Ini 40 tahun jadi pegawai negeri nggak banyak. Tapi Omi paling baik. Udah kayak ini Pak. Yang satu lagi yang mau Bapak ngomongkan, papa yang dianggap sakit dan dirawat itu mungkin 2-3 kali. Belum. Mertua paling baik Belum Omi ada. ini. Sekali tahun 2015 dirawat. yang dirawat habis lebaran karena minum banyak minum. Setelah itu nggak ada lagi. Kemudian dulu di SMA kelas 2 sakit kuning dulu. Tahan Mami gini. Capek sekali. Sekarang papa sudah sangat menjaga Ya, kesehatan. itu. Ya walaupun badannya seperti Ini apa? Jadi makan siang sama Ya, makan mau tidur malam. ya. Mau tidur makan ya. Makan pagi sama makan malam sudah nggak pakai nasi lagi. Ini pusing. Iya belum makan, belum makan. Makan dulu ya. Dengar cerita terus sama dia. Makan nasi aja, Mas. Iya ini makan nasi. Ya, kita makan lagi dulu aja baru berangkat. Emang mau ngapain tadi pulang? Ini. Iya. Belum ya. Ini pusing. Padahal ambil asal mau pulang nanti. Pusing, Pak. Mau ngapain? Si Pak, apa geser dikit, geser ke sana Pak. Pusing. Iya ini mau makan. Makan dulu ya. Makan dulu dikit. Ya. Oh makan dulu ya. Makan dulu bentar ya. Pusing Umi, duduk aja. Kita udah pidato 3 jam. Pusing.